menentukan netralisasi. tujuannya Reaksi netralisasi. Reaksi menentukan netralisasi itu reaksi menentukan antara reaksi NaOH dan HCl. Jadinya NaCl plus H2O. Jadi kamu mau tentukan berapa delta H-nya. Ya, berapa delta H-nya. Caranya dengan metode kalorimetri. Caranya dengan menggunakan metode kalorimetri. Jadi NaOH kamu ambil 50 mili ya Pak ya? 50 mili konsentrasinya 0,1 konsentrasinya 1 molar. Yang HCl juga kamu ambil 50 mili konsentrasinya 1 molar. Udah disiapin tuh. HCl 1 molar, NaOH 1 molar. Ya, ambil HCl. Gelas ukur. Ambil HCl. Ada corong nggak nih Pak dia? Ada corong nggak? Tuh? Kegedean dulu. Oh sama. Masing-masing. Jadi ini corong HCl, corong NaOH ya, jangan tuker-tuker ya. Jangan campur. Ya. Ini gelas ukurnya juga gitu. Ya, gelas ukurnya. Ya. Taruh sini. Tuang HCl-nya. Tuang 50. Ya 50. Nah, nanti kan kamu ngebacanya di garisnya itu ini 50 mili ya. 50 mili ya. Sampai larutannya itu cekungannya itu begini nih. Cekungannya begini nih. Jadi pas bagian bawah cekungannya itu pas di garis 50 ml. Jangan begini. Ini berarti kelebihan. Jangan begini. Berarti kurang. Jadi pas bawah cekungannya itu pas di garis 50 ml. Kalau yang mau lihat sih kayak dia di kayak gini. Cekung kan. Oh iya. Ya, Garis bawahnya itu pasti garisnya. Ya. Nah, kalau kalian lihat garisnya masih ada 2, berarti belum sejajar. Garisnya harus cuma ada 1. Gitu. Nah, cara menyejajarkannya itu taruh di bawah, matamu yang ngikutin. Gitu. Sebenarnya sih bisa begini ya Pak, tapi kan kalau kita pegang kan bisa miring-miring posisinya. Tapi kalau di bawah kan enggak. Jadi matamu yang harus sejajar dengan garis 50 ini, garis 50. Oke, berarti ini udah 50 mili HCl 1 molar. Sekarang ambil 50 ml NaOH 1 molar. Caranya sama. Tapi NaOH ya, pakai corongnya pisah. Nah, misal katakanlah ketika kamu nuang NaOH-nya nggak langsung pas kayak gini. Posisinya begini nih. Nah, kalau posisinya begini, kamu ambil pipet, kamu ambil HCl-nya, tetesin dikit-dikit sampai pas kayak gini. Ya. Karena kalau dituang kan pasti nanti kebablasan, kelebihan. Ya, jadi diusahakan jangan sampai kelebihan. Jadi posisi begini, kamu tetesin sedikit-sedikit sampai posisinya begini. Jadi sekarang di dalam gelas ukur ada HCl 1 molar 50 mili, ada NaOH 50 mili 1 molar. Nah, sebelum reaksi kamu cari suhu awalnya. Suhu awal HCl berapa? Suhu awal NaOH berapa? Ya, pakai termometer. Taruh. Bisa baca termometer? Bisa. Misal ternyata suhu awal HCl-nya 28, NaOH-nya 27. Berarti suhu awal rata-rata sama dengan 28 tambah 27 bagi 2 atau 27,5 derajat Celcius. Oke, udah selesai, angkat. Kita masukin ke dalam kalorimeter. Kalorimeter. Angkat dulu. Tuangin HCl-nya. Tuangin NaOH. Oke. Tutup. Pak, ini tutupnya nggak kebuka Pak? Bisa dicolok. Oke. Diaduk biar terjadi reaksi. Kemudian kamu pasang termometernya. Pasang termometer.
Ternyata suhu akhirnya sama dengan 35 derajat Celcius. Ya, 35 derajat Celcius. Berarti delta T-nya adalah T akhir dikurang T awal. Berapa tadi T akhir? 35 kurang 27,5. Kira-kira berapa nih? 7,5 ya? Ya, 7,5 derajat Celcius. Kita kan mau menghitung delta H. Padahal kita baru dapat delta T. Bagaimana caranya? Hitung dulu Q-nya. Q sama dengan M kali C kali delta T. M itu massa. Massanya siapa? Massa zat yang kita reaksikan. Ini kan 50 mili, ini 50 mili. Jadi total berapa? 100 ml sama dengan 100 gram. Jika massa jenisnya sama dengan 1. Segini sama dengan 1. Berarti 100 gram. Kalor jenisnya cari, ini tetapan dia. Udah nyari belum tadi di buku? Belum. Di perpus ngapain? Sambil nunggu. Hah? Iya kan sambil dilihat-lihat tuh dasar teorinya. Ada kalor jenis air ya Pak ya? Iya, Ya, kalor jenis air. Kenapa air? Ya dianggap sama dengan kalor jenis larutan. Cari nih berapa nih kalor jenis air? Ya katakanlah X ya, nanti dapat delta T-nya kan ini 7,5 kan dapat hasilnya. Nah udah dapat Q, nyari delta H-nya sama dengan Q per mol. Q-nya yang dapat ini tadi, yang dapat kamu dapat molnya ini tadi kan 50 mili 1 molar, ini berapa nih? 50 mili 1 molar dijadiin mol berapa nih? Mol sama dengan molaritas kali volume, berarti 1 kali 50 sama dengan 50 milimol atau 50 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini yang tadi dapat ini nih, sini dibagi dengan 50 kali 10 pangkat min 3. Ini 10 pangkat min 3 naik jadi 10 pangkat 3 kan? 10 pangkat 3 itu kan sama dengan kilo. Ini dibagi 50 kilo, satuannya kilojoule per mol. Udah, jadi di praktekmu itu kamu cari berapa T awal, berapa T akhir. Dari T awal dan T akhir dapat delta T. Dapat delta T, dapat Q. Dapat Q, dapat delta H. Nanti kamu tulis di sini. Nah, delta H itu ada tanda, ada yang plus, ada yang min. Apa plus ini artinya? Kalau plus apa? Kalau plus apa? Reaksinya apa? Endo apa exo? Kalau plus endo, exo, gitu. Nah reaksi kita exo apa endo nih? Reaksi kita endo apa exo? Endo. Hah? Tahu dari mana endo? Tahu dari mana? Endo apa exo reaksi ini? Tahu dari mana endo? Mengikat. Mengikat kalor. Dari reaksi apa yang terjadi? Apa yang kamu amati? Dari sebelum dan sesudah reaksi apa yang kamu amati? Suhu naik. Suhunya naik. Kalau suhunya naik, Oh berarti melepas. Kalau melepas? Exo. Iya. Kalau exo berarti delta H-nya bertanda Negatif. Jadi nanti tanda dikasih, udah dapat angkanya nih, depannya kamu kasih tanda negatif. Kalau suhunya naik, kalau melepas kalor. Tapi kalau suhunya turun berarti kan menyerap kalor. Iya. Kalau menyerap kalor berarti endo. Kalau endo berarti ada pertanyaan? Kalau udah selesai, buang, bersihin, bilas, keringin. Ya. Ingat, jangan tuker-tuker tuh. Corong HCl, pipet HCl. Corong NaOH. Pipet NaOH. Ini nggak ada yang 50 lagi Pak? Apa? Nih. Gelas ukur Berapa menit Pak? 50. Sian banget ini. Ada kali? Gak ada. 25 buat yang itu tuh.
Nggak bisa tuh. Ya udah. Nggak kalau gitu buat itu tuh. 25 buat yang situ aja tuh. Ada nggak sih yang 50 lagi? Masa nggak ada kita? Nggak ada. Gitu ya? Nah iya gitu. Dia kan ngambilnya 25 kan? Nah, ini nih Pak. Nah jadi pas, cakep. Sama 55. Dah, apa lagi? Kamu tanyain. Nggak ada. Panggil yang nomor 6. Ya, Mas Pak. Ya. Dasar teorinya ditulis yang bagus tuh tentang exo endo ya. Ya Pak.